Selamat malam. Ini di malam hari saya membuat video. Tetap semangat, tetap sehat, agar bisa terus beraktivitas, agar tetap bisa produktif untuk melakukan sesuatu, terus bergerak untuk berdampak. Nah, para orang tua hebat di luar sana, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang di-request oleh salah satu subscriber saya, seorang ibu-ibu yang mungkin memang kemarin ada sedikit masalah, ya mungkin juga berimbas ya pembelajaran daring, kemudian anaknya kecanduan gadget yang bagaimana sama sekali mungkin sulit dipisahkan dari gadget, atau bahkan mungkin tidak bisa untuk pisah dari gadget atau HP. Ini saya pikir kendala semua orang tua mungkin ya, banyak, tidak semua tetapi mungkin ada. Nah, memang kita harus kembali lagi menilik ke masa dulu, di mana masa kita memang tidak pernah tergantung dengan kecanggihan ini. Dan digitalisasi mau tidak mau memang kita akui hampir menyeluruh ke sendi-sendi kehidupan. Mulai kota, pelosok desa pun kena imbasnya. Sekarang siapa sih di rumah yang gak pasang wifi? Banyak sekali. Bukan lagi menjadi barang mewah gitu ya. Nah, bagaimana cara menghindarinya? Nah, memang kalau anak-anak di usia mulai 1,5 tahun mungkin ya, 1,5 tahun sampai dengan SD 12 tahun, itu memang adalah masa-masa terpenting peran orang tua untuk mengendalikan anak-anak. Kenapa saya katakan seperti itu? Ibarat dia itu masih lunak ya, jadi lunak, otomatis mereka masih bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Tetapi nanti ketika sudah lebih dari 12 tahun itu akan semakin sulit. Mereka kenal dunia luar, mereka akan semakin bisa membandingkan, melihat, dan lain sebagainya. Nah, makanya sebagai orang tua harus bisa memberikan contoh dulu. Nah, gadget permasalahan ya tadi saya sampaikan. Sebelum saya masuk ke materi bagaimana solusi anak agar tidak kecanduan gadget, mungkin yang belum subscribe video saya, subscribe channel YouTube saya, bisa subscribe Miss Ida Sensei. Saya yakin materi-materinya ini semoga bermanfaat, memberikan solusi untuk para orang tua hebat di luar sana tentang anak, tentang parenting, tentang motivasi, tentang hal-hal yang kaitannya dengan memberikan materi ke anak. Ya, kita menjadi orang tua tetap harus siap siaga gitu ya. Nah, apa sih yang harus dilakukan orang tua agar tidak kecanduan dengan gadget? Yang pertama yang dilakukan adalah berikan anak-anak mainan yang sekiranya itu menumbuhkan keingintahuan, kalau bahasa beken sekarang kekepoan. Contoh, tidak perlu mainan itu dengan harga mahal, tetapi kita mengarahkan mereka untuk kreatif gitu ya. Contoh, mungkin orang tua hebat di luar sana bisa memberikan yang kaitannya dengan ketika anak itu umur 1,5 tahun gitu ya, 1,5 tahun, jangan hanya mobil-mobilan yang dibeli dengan harga mahal. Coba dikasih mungkin paling simple biar anak itu tidak rewel. Tepung taruh di mangkok, kasih sendok, kemudian anak itu mungkin disuruh membuat mainan. 1,5 tahun ya, ini 1,5 tahun. Nah, anak itu nanti akan muncul motoriknya untuk bermain seperti itu, bermain tepung itu. Nah, nanti mulai usia 2 tahun lagi diberikan kaitannya dengan alam, mungkin bunga yang ada mungkin di rumah-rumah tetangga itu diberikan, diambil kalau tetangganya punya bunga maksudnya ya, jangan di rumah tetangga dicuri, tidak ibu bapak atau orang tua hebat di luar sana. Jadi otomatis itu diberikan secara tidak langsung, kita melakukan pengenalan tumbuhan ke anak. Nah, next time kalau ada lagi kesempatan, mungkin ada peliharaan seperti kucing atau seperti mungkin ayam, itu justru jangan ditakut-takutin ke anak, tetapi anak disuruh mendekat, itu pengenalan hewan ke anak. Ini usia sekitar sampai 2,5 tahun. Nah, padahal banyak juga orang tua mungkin yang mohon maaf melakukan anaknya nangis gitu ya, justru malah dikasih gadget. Nah, ini awal dari anak ini kecanduan gadget. Jadi sebenarnya kenapa sih kalau anak kecanduan gadget itu ya mulanya dari awal itu tadi, dikasih mainan-mainan alami untuk pengenalan tumbuhan, hewan gitu. Jadi anak tahu, sekalipun itu sayuran Bapak Ibu tidak masalah. Walaupun kecil 2,5 tahun dikasih sayuran, mungkin mohon maaf ya, sisa kangkung masak itu dikasih tahu itu kangkung. Nah, dikasih mungkin mainan untuk mengiris dan lain sebagainya. Jadi
perhatian anak ke situ. Jangan langsung ketika menangis, orang tua punya kesibukan, ini mohon maaf, kemudian anak diberikan gadget. Nah, dari awal ini mereka akan bahwa gadget itu menyenangkan, mereka akan main game. Nah, ini jangan diajari dulu dari situ. Kalau sudah terlanjur kecanduan, mau tidak mau, ya memang jangan lagi diberikan. Sekalipun anak itu meminta, diusahakan dialihkan. Memang agak berat ketika anak ini usianya sudah mulai 5 tahunan ke atas, mulai mungkin bisa melawan, SD. Apalagi kalau yang kecanduan gadget itu sampai remaja, sampai kan sudah tidak bisa dikontrol gitu. Tetapi bapak ibu tetap harus bisa melakukan hal itu, disita dengan ketentuan tertentu yang dibuat. Mungkin tugas harus sudah diselesaikan dulu, tapi dengan cara berbicara, ngobrol. Tugas diselesaikan dulu ya, ada tugas ini silahkan nanti main gadget. Jadi dikasih timing, jangan sampai kita lost kan, sampai anak itu benar-benar megang gadget tanpa kita kontrol. Nah, ini akan berdampak yang tidak baik. Memang kalau bisa dari awal anak ini sudah dikontrol dulu, bagaimana kita mengenalkan dengan mereka. Kalau anak pengen bermain di sungai, mungkin ya selama itu aman, ya silahkan sekali 2 kali, jangan kita larang. Ke sawah, terus main agak jauh mungkin naik sepeda atau main layangan, itu kita harus memberi kebebasan ke situ gitu. Nah, setelah anak itu mungkin main dulu dengan teman-temannya di luar, nanti kalau sudah pegang gadgetnya jam sekian itu diatur. Kecuali anak itu sudah punya tugas untuk sekolah, nah itu tapi tetap bisa dikontrol. Selain jam sekolah, anak itu sebenarnya tidak pegang HP nggak apa-apa, seperti malam itu bisa dikontrol gitu. Jadi jangan sampai ketika malam pun jam malam ada dibatasinya, tugas sekolah itu jam berapa, dikasih waktu aja sampai siang gitu ya, sampai sebelum maghrib tuh dikasih. Setelah itu dikasih waktu tenggang sampai jam 9 malam, tidak usah dikasih kesempatan untuk pegang gadget. Nah, setelah itu mungkin nanti untuk tidur. Nah, paginya mungkin melakukan aktivitas apa, setelah itu mungkin boleh lagi. Jadi orang tua berhak mengatur timing, sekalipun sampai remaja. Kalau memang itu tanggung jawab masih kita sebagai orang tua harus mengatur mereka, tidak ada yang salah bapak ibu. Jadi mungkin itu ya, apa sih yang dilakukan orang tua agar anak tidak kecanduan gadget. Semoga orang tua hebat di luar sana paham dengan apa yang saya sampaikan. Memang tidak otodidak sekarang, tetapi ada awalan di awal-awal itu. Itu saja mungkin yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah selalu menyimak. Kemudian jangan lupa di like, di komen video saya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Kalau perlu di share ketika materi ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.